Selamat malam, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dinamika Rotasi dan Inersia Rotasi. Saya Riki Johannes Tagalung, NIM 1C121039, yang pertama akan membacakannya. Dinamika rotasi, ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi dinamika rotasi. 1. Massa, 2. Gaya, 3. Percepatan, 4. Kecepatan, 5. Torsi. Sebenarnya dinamika rotasi ini menggunakan konsep hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. 1. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. 2. Torsi disebut juga momen gaya. 3. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan jarum jam dan sebaliknya. Torsi atau momen gaya dirumuskan dengan torsi sama dengan R kali F, di mana T sama dengan torsi atau momen gaya, R sama dengan lengan gaya, F sama dengan gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya. Jika gaya yang bergerak pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah T sama dengan R kali F kali sinus theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Contoh torsi jungkat-jungkit. Ketika kita saat kalian pemberi gaya berada di posisi bawah, kalian hanya perlu menolakkan kaki kalian sehingga lengan gaya yang kamu tempati akan membawa kamu ke posisi atas. Begitu seterusnya. Cara kerjanya adalah poros pada jungkat-jungkit merupakan pusat dari rotasi, sedangkan pemberi gaya adalah dua orang yang di ujung jungkat-jungkit. Jarak antara poros jungkat-jungkit dengan tiap ujung jungkat-jungkit dinamakan dengan lengan gaya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara, NIM D1C121031, ingin melanjutkan presentasi selanjutnya. Contoh soal torsi atau momen gaya. Perhatikan gambar berikut. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah A1 nanometer, B4 nanometer, C12 nanometer, D20 nanometer, dan E28 nanometer. Pembahasan. Di sumbu rotasi C, gaya F1 dan F2 menyebabkan batang berputar searah jarum jam, sehingga tau 1 dan tau 2 positif, sedangkan gaya F3 menyebabkan batang berputar berlawan arah jarum jam sehingga tau 3 negatif. Jadi besar momen gaya di titik C sebagai berikut. Tau 1 sama dengan tau 1 ditambah tau 2 dikurang tau 3. Tau sama dengan F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 dikurang F3 dikali L3. Tau sama dengan 4N dikali 2M ditambah 6N dikali 1M sin 30 dikurang 6N dikali 2M. Tau sama dengan 8 nanometer ditambah 3 nanometer dikurang 12 nanometer dan hasilnya min 1 nanometer. Jadi besar torsi di titik C adalah min 1 nanometer. Negatif menunjukkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Besar momen inersia tergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda tersebut. Rumusnya, I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, R adalah jarak partikel dari sumbu partikel, M sama dengan massa benda atau partikel. Benda yang terjadi dari beberapa partikel yang berotasi pada sumbunya
maka momen inersianya adalah merupakan jumlah momen inersia dari P partikel yang terkandung di dalam sebuah benda tersebut. I sama dengan sigma Mn kali Rn kuadrat. Baiklah, perkenalkan saya Cynthia Liliana BR Siaan dengan NIM D1C1210069 ingin melanjutkan presentasi berikutnya. Benda-benda yang teratur bentuknya dan yang berotasi pada suatu sumbu tertentu memiliki persamaan momen inersia tertentu seperti pada tabel berikut. Gambar 1, batang homogen terhadap sumbu yang melalui pertengahan dan tegak lurus batang. Momen inersianya I sama dengan 1/2 M dikali L kuadrat. Gambar kedua, batang homogen terhadap sumbu yang momen inersianya I sama dengan 1/3 M dikali L kuadrat. Gambar ketiga, bidang lengkung tabung terhadap sumbunya. Momen inersianya I sama dengan M dikali R kuadrat. Gambar keempat, tabung pejal terhadap sumbunya. Momen inersianya I sama dengan 1/2 M dikali R kuadrat. Gambar kelima, tabung berbentuk pipa tebal terhadap sumbunya. Momen inersianya I sama dengan 1/2 M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Contoh momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita berada di dalam mobil yang sedang bergerak dan ketika tiba-tiba berhenti, semua penumpang jatuh ke depan. Hal itu karena bodi bagian bawah yang bersentuhan dengan mobil dalam keadaan diam, sedangkan bagian atas cenderung tetap bergerak akibat inersia bergerak. Kedua, kita pasti pernah mengalami trik memasukkan koin ke dalam gelas tanpa benar-benar menyentuhnya. Itu terjadi karena ketika kita tiba-tiba menarik karton tempat koin ditempatkan, itu jatuh ke dalam gelas karena cenderung tetap dalam keadaan diam. Contoh soal momen inersia. 5 titik massa tersusun gambar berikut. M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, M4 4 kg, M5 5 kg. Tentukan momen inersianya jika poros putar sumbu X. A 4 kg meter kuadrat, B 8 kg meter kuadrat, C 10 kg meter kuadrat, D 6 kg meter kuadrat, E 12 kg meter kuadrat. Pembahasan, IX sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat ditambah M5 R5 kuadrat. IX sama dengan 1 dikali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 1 kuadrat ditambah 0 ditambah 5 dikali 0 kuadrat. IX sama dengan 6 kg meter kuadrat. Perkenalkan, nama saya Rehan Irsyadi, ingin dengan NIM D1C1210061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dapat dirumuskan L sama dengan mVr, L sama dengan I omega. Di mana L sama dengan momentum sudut, I sama dengan momen inersia benda, omega sama dengan kecepatan sudut benda, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan linear, dan R sama dengan jarak benda ke sumbu putarnya. Tiga contoh hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada resultan torsi luar yang bekerja pada sistem
maka momentum sudut sistem adalah kekal. Contoh penerapan hukum kekekalan momentum sudut yaitu 1. Lompat indah. Saat pelompat indah akan melakukan putaran di udara, ia akan menekukan tubuhnya untuk mengurangi momen inersia dan meningkatkan kecepatan pada sudutnya. Dua, penari balet. Ketika penari balet menarik tangannya ke dekat dada, ia akan berputar lebih cepat karena momen inersianya berkurang dan kecepatan sudutnya bertambah. Sebaliknya, ketika penari balet mengembangkan kedua tangannya, ia akan berputar lebih lambat karena momen inersianya bertambah dan kecepatan sudutnya berkurang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ranto Simungkusong dengan NIM D171210005. Gasing. Gasing berukuran kecil dan ringan memiliki putaran yang lebih cepat daripada gasing yang berukuran besar dan berat. Hal itu disebabkan karena gasing yang berukuran kecil dan ringan memiliki momen inersia yang lebih kecil daripada gasing yang berukuran besar dan berat. Contoh soal momentum kekekalan sudut. Suatu partikel bermassa 2 kg rotasi dengan kelajuan sudut 4 radian sekons. Jari-jari lintasan partikel tersebut adalah 1 m. Momentum sudut partikel tersebut adalah A 2 kg meter per sekons, B 3 kg meter per sekons, C 5 km per sekons, D 8 kg meter per sekons, E 10 gram kilometer per sekons. Pembahasan, diketahui M sama dengan 2 kg meter. Omega sama dengan 2 radian sekons, R sama dengan 1 M. Ditanya L sama dengan, jawab L sama dengan I kali omega, L sama dengan M kali R pangkat 2 dikali omega, L sama dengan 2 kilo kali 1 meter per sekons kali 1 M pangkat 2 dikali 4 radian sekons sama dengan 8 kg meter per sekon pangkat 2. Jadi sekian dari hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.